Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Keep healthy, tetap sehat, amin. Hari ini kita boleh mengucap syukur kalau Tuhan berikan kesempatan bagi kita dalam satu atap kita bersama dalam komunitas keluarga Allah, kita boleh beribadah. Saya percaya saya dan saudara mempunyai kerinduan yang lebih besar untuk meninggikan Allah di tempat ini, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita bersama saya untuk bangkit berdiri, kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kalau Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat jemaat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Baik itu di EFC Vitara maupun di Berdikari Satu Kapuk. Biar kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi setiap kami. Kami boleh terus melekat kepada Engkau. Kami boleh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Oh, kami boleh melayani Engkau. Engkau Allah yang memelihara setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Agar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa buat pemimpin gereja-Mu, Bapak Gembala, beserta seluruh pemimpin tim pengembalaan, baik itu second leader di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketua-ketua komisi, ibadah-ibadah unit di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami boleh bersatu hati sebagai barisan pemimpin untuk Tuhan mendukung pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini, dimanapun Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami boleh melakukan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Oh, sebagai anggota tubuh Kristus kami boleh saling melengkapi untuk Tuhan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melengkapi setiap kami dengan pelayanan kuasa, tanda-tanda orang percaya melengkapi setiap kami. Kami berdoa buat program-program kegiatan gereja-Mu jangka pendek maupun jangka panjang. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, banyak hal yang tidak kami mengerti. Mungkin banyak sekali program Tuhan yang tidak kami jalankan hari-hari ini. Namun kami percaya Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sebab rencana Tuhan jauh lebih indah dari yang kami pikirkan. Kami tidak mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Namun yang kami percaya, Engkau Allah membuat rencana segala sesuatu indah pada waktunya. Kami berdoa Tuhan Yesus buat daerah Dadap dan sekitarnya. Biar kiranya kemuliaan Tuhan, pemulihan terus terjadi bagi daerah kami. Biar kiranya Tuhan, daerah kami Tuhan Yesus boleh menjadi daerah yang aman. Oh, daerah yang sehat. Oh, daerah yang senantiasa Engkau memberkati Bapa. Setiap tindakan-tindakan penyembahan berhala, prostitusi, perjudian, oh hal-hal pesta pora Tuhan, penggunaan obat-obat terlarang, pemberontakan dalam rumah tangga, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau Tuhan Yesus mencurahkan hujan pertobatan, hujan lawatan-Mu bagi daerah kami, bagi provinsi Banten ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar belas kasih Tuhan boleh turun, hujan pertobatan, hujan akhir-Mu Tuhan boleh turun melanda Tuhan provinsi kami, bahkan negara ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Oh Bapak Presiden pemerintah tertinggi Bapak Jokowi Ma'ruf Amin, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya melalui wakil Allah di dalam dunia ini, oh Bapak Presiden dan Wakil Presiden, boleh Tuhan memiliki hati yang takut akan Engkau Tuhan. Oh, memiliki cita-cita Tuhan untuk terus mengembangkan Tuhan masyarakat Indonesia yang adil dan beradab Tuhan. Yang terus Tuhan mengakui Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas bangsa dan negara ini. Pemulihan dalam segala bidang atas negara ini Tuhan. Terus Tuhan, oh pertobatan, hujan lawatan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pandemi yang sedang terjadi bagi negara kami maupun bagi seluruh dunia, kami percaya Tuhan Yesus, ini pun dalam setiap pemandangan-Mu Engkau tidak pernah Tuhan terlelap untuk menjaga setiap kami. Engkau menolong setiap kami, Engkau menopang setiap kami, umur kami, masa depan kami, kesehatan kami, apa yang kami makan, minum, pakai, Tuhan yang memelihara setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, segala doa kami yang jauh daripada kesempurnaan, Engkau yang menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan umat-Mu, setiap kami kekasih hati-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu dengan sukacita yang baru, dengan kerinduan yang besar. Kami siap memuliakan nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Setiap kita yang siap memuliakan nama Tuhan, lebih lagi mari katakan amin. Silakan duduk saudaraku, mari nikmati hadirat Tuhan. Lebih dari segalanya, ku
berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Bersama katakan, lebih dari segalanya. Lebih dari segala. Mari harapkan Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari apapun. Lebih dari siapapun saudara. Harapkan Dia pagi hari ini. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati kami, begitu rindu hati. Diam tenang dalam hadirat Tuhan, berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih memenuhi hidupku, memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap. Kami tidak takut akan apapun juga Tuhan. Awan kelabu, segala badai dalam hidup kami, kami tetap pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Selalu ku rindu lekat dekat hati-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Saya rindu saudara tersendiri yang nyanyikan pujian ini, lebih dari segalanya. Lebih dari ku berharap, lebih dari apapun juga. Menantikan hari yang baru, penuh dengan rahmat pemeliharaan Tuhan. Amin. Begitu rindu berada dekat-Mu Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah selain dalam hadirat Tuhan.
memenuhi setiap kami Tuhan. Memenuhi hidupku sama-sama. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayang. Bersama dengan Tuhan kita lewati segala perkara, menembus awan gelap. Pandang kemuliaan-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Oh, terima kasih Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu itu kesukaan kami. Menembus awan gelap, kami mau pandang kemuliaan-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah. Mari bersama kita lambaikan tangan kita saudara. Mari angkat tangan kita, tanda penyerahan hidup kita. Menembus awan kelabu, badai apapun dalam hidup kami, kami tetap memandang kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kuasa-Mu Tuhan, jauh lebih besar dari apapun juga. Oh, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Saudara untuk membebaskan setiap hati kita, naikkan pujian yang baru, nyanyian yang baru saudara, mazmur yang menyukakan hati Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, di tempat ini kami menyembah-Mu ya Tuhan. Saudara untuk bangkit berdiri, mari bersama dalam hadirat Tuhan sembah Dia. Terima
saja yang layak, Engkau yang layak ditinggikan. Dari apapun juga kami cari hari-hari ini Tuhan, lebih dari siapapun Tuhan yang kami cari Tuhan, pribadi-Mu ya Tuhan, itu cukup bagi setiap kami, memberikan kekuatan, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tenanglah jiwaku, nikmati hadirat Tuhan saudara. Menembus awan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kekuatan tenang menghadapi segala badai dalam hidup ini dan memberikan kemenangan demi kemenangan dengan tetap melekat memandang kepada Tuhan. Ku rindu dekatan, mengikuti rencana-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana. Dengan iman kami katakan, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Bersorak-sorai demi nama Tuhan yang hidup, bersama katakan haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan selalu menyertai setiap kita, amin. Bumi akan berlalu, bahkan bisa jadi matahari tidak akan bersinar lagi, tapi kasih setia Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin bagi setiap orang percaya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, haleluya. Amin. Kita bebaskan tubuh kita ya saudara. Kita menari buat Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita memuliakan Tuhan di tempat ini saudara. Haleluya. Boleh berikan senyum kanan dan kirimu saudara. Sapa shalom. Shalom. Haleluya. Biar bumi akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya, apapun yang terjadi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Pegang janji Tuhan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan pasti akan digenapi. Katakan, biar bumi akan berlalu, haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, langit akan bergoncang, biar langit akan bergoncang, bahkan matahari tak bersinar lagi. Ingat Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus itu tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan pasti digenapi, pasti akan digenapi. Lambaikan tangan kita ke atas saudara. Shalalalalalalalala. Amin. Saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Angkat tangan saudara. Shalalalalalalalala. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Yesus cinta saya. Coba saja katakan, biar bumi akan berlalu. Bisa lebih dahsyat saudara. Apapun yang terjadi jangan pernah takut saudara. Hidup kita di tangan Tuhan. Oh, tetapi tak pernah ingkar janji, tak pernah. Semua yang difirmankannya pasti digenapi, pasti akan digenapi. Lambaikan tangan saudara, katakan shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sekali lagi shalalalala. Saya cinta Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus cinta saya. Terima kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti mengasihi setiap kami. Haleluya. Yesus, Yesus, sahabatku, amin, penolong dalam hidup. Semua orang mengenal Tuhan, Tuhan Yesus datang saudara. Orang mengenal, sebab hanya ada satu jalan. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang amin bagi semua orang yang percaya pada. Dengan iman katakan Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu, sebab engkaulah jalan kebenaran dan hidup, dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya pada. Engkau jalan kebenaran, katakan engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya pada. Bagi semua orang yang percaya Tuhan, bagi semua orang yang percaya pada. Kami salah satunya Tuhan, katakan bagi semua orang yang percaya padamu. Sorakan haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Setiap kita diselamatkan Tuhan. Dalam setiap musim dalam hidup kami, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang sanggup menolong setiap kami. Kami katakan dengan suara yang keras, hanya Tuhan Yesus. Siapa saudara? Hanya Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolong kami. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga setiap kami, selalu menjagaku, memelihara kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang adil dan benar, menepati setiap janji-Mu dalam hidup kami.
tidak pernah lalai, tidak pernah terlambat menolong, menjaga setiap kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi, tidak akan pernah berubah oleh apapun juga, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri sambil mengangkat tangan kita. Tuhan selalu menjaga. Sehelai rambut Engkau tahu yang jatuh Tuhan. Tanpa seizin-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Amin. Seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Inilah yang membuat kami bangga ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu memelihara kami. Tuhan selalu membuat kami berkecukupan, bahkan mengenyangkan kami Tuhan. Bahkan dalam kondisi yang sulit seperti yang kami alami akhir-akhir ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu, kami berikan waktu kami berikan hati kami untuk Tuhan berkarya, supaya kami boleh melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri. Walaupun banyak kesulitan, banyak penderitaan Tuhan terjadi di bumi, tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tahu mengenai kami, dan rancangan-Mu lebih indah daripada rancangan kami. Oleh karena itu Tuhan Allah, kami sangat bersuka untuk memuji memuliakan Engkau. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau, kami siap untuk mendengar bahkan melakukannya. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih buat tim leader, tim pemusik, dan semuanya kita yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Salam sehat. Sehat selalu. Ya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, karena kami ini adalah bagian dari tim diakonia, pertama-tama saya bersyukur sekali 5 bulan ya, dari bulan Maret sampai bulan ini, walaupun beberapa hal kegiatan diakonia tidak bisa kami lakukan seperti besuk di rumah sakit, jadi mohon maaf kami kepada jemaat, kepada keluarga kita yang mungkin sakit dalam masa-masa ini, kami tidak bisa besuk ke sana. Selain dari pembatasan protokol kesehatan, dan sehingga kami tidak bisa kunjungan ke sana. Tetapi satu hal yang saya syukuri, bahwa gereja kita juga tidak tinggal diam, walaupun beberapa orang mungkin melihat gitu ya, bahwa akhir-akhir ini apapun kegiatan itu selalu muncul atau nampak di media sosial. Tetapi gereja kita terus melakukan seperti memberikan diakonia bulanan. Bahkan kalau gereja kita hanya memberikan, ada sudah tertentu kuotanya sesuai dengan program di awal tahun kemarin, saya bersyukur sekali. Orang-orang gereja kita ambil bagian dalam pelayanan, ya, ambil bagian dalam, khususnya dalam bantuan diakonia di bulan April, sehingga ya bahkan 2/3 itu tambahan dari yang nyumbang itu ada juga jemaat, ada juga di luar jemaat. Bulan Mei juga begitu. Bahkan itu terus kita lakukan setiap bulan. Jadi itu aja pelayanan kami selama bulan COVID ini bersama dengan tim diakonia. Jadi saya bersyukur sekali buat tim diakonia juga ya, dengan Ibu Pepe, dengan Pak Tony. Kami bisa terus bekerja sama
kami terus bisa kunjungi, memberikan itu ke rumah-rumah, ya, walaupun kami ke rumah sakit tidak bisa. Dan saya berterima kasih buat jemaat yang sudah ambil bagian. Mari kita terus menabur di tempat yang subur, ya, khususnya buat di gereja kita untuk membantu saudara-saudara kita yang khususnya, ya, terpengaruh ekonominya akibat dari pandemi COVID ini. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini sesuai dengan tema yang diberikan buat kita, ya, jangan menghakimi. Sebelumnya saya cerita dulu satu ilustrasi. Ada seorang bapak bersama dengan seorang anaknya. Dia punya keledai dibawa ke pasar. Kemudian mereka menarik keledainya di belakang gitu ya. Beberapa saat kemudian orang-orang yang melihat nyengir, mengejek gitu ya, mengejek. Waduh, dasar manusia dungu, tidak punya otak. Ada keledai kok mereka berjalan, katanya begitu ya. Kemudian si bapak itu juga pikir benar juga. Kemudian dinaikinlah anaknya ke atas punggung keledai. Beberapa saat kemudian ketemu dengan seorang wanita parubaya. Ketika dilihat kemudian dia pun ngomong, waduh emang zaman edan dunia ini sudah terbalik. Anak durhaka, dia malah naik di atas punggung keledai, bapaknya dibiarkan jalan. Kemudian mendengarkan itu, bapaknya pun langsung ambil inisiatif, kemudian dia turun. Kemudian dia naikkan anaknya di atas punggung keledai. Beberapa saat kemudian, ya, mereka berjalan, kemudian ketemu dengan anak gadis. Anak gadis, kemudian anak gadis itu berkata, waduh, kasihan itu bapak, kenapa bapak enggak naik aja sama-sama di atas punggung keledai, sehingga kalian merasakan ini, jangan bapak satu orang yang capek, kira-kira begitu ya. Kemudian si bapak juga naik berdua di atas punggung keledai. Tidak beberapa saat kemudian, ya, ada orang-orang juga yang nyengir. Kemudian mereka berkata, waduh, dasar manusia ya, hanya mementingkan diri sendiri, tidak punya otak memang. Manusia gemuk begitu, dibiarkan keledai ini menanggung beban yang seberat itu. Waduh, akhirnya mereka berdua turun dari keledai, kemudian mereka putuskan untuk memanggul itu keledai, kemudian mereka berjalan sampai di pasar. Sampai di pasar, orang-orang di sana, kumpulan pemuda-pemuda berkata, waduh, lucu banget itu orang, mereka ngatain gitu ya. Lucu banget itu orang, kok kuda malah dipanggul. Waduh, gitu ya, dasar manusia keledai memanggul keledai. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasih, sekarang saya bertanya buat kita, kira-kira kita itu ada di posisi yang mana? Apakah kita itu adalah gambaran dari orang tua dengan anaknya? Atau kita gambaran dari orang-orang yang itu tadi ngatain si bapak dan si anak ini? Ya. Kita gambarannya yang mana? Ya tidak perlu dijawab, ya kan? Tetapi kita mulai mikir-mikir nih. Kalau gambaran dari orang-orang yang ngatain si bapak dan si anak itu tadi, itulah gambaran orang-orang, itu sesungguhnya adalah gambaran kita. Kita lebih banyak itu menilai, kita lebih banyak itu menghakimi, daripada sesungguhnya kita itu tersakiti atau terhakimi. Cuman, ini saya kasih tahu nih, cuman kita itu selalu baper, ya, kita itu selalu lebih gampang memposisikan diri kita sebagai seorang bapak dan anak, ya. Kemudian semuanya serba salah, semuanya serba
tidak memungkinkan menurut penilaian orang-orang. Oleh karena itu, karena saya katakan tadi bahwa gambaran orang Kristen itu yang lebih banyak itu adalah gambaran orang-orang itu tadi yang mengatain si Bapak, itu adalah gambaran saya dengan saudara. Kita seringkali gampang mengomentari, kita gampang sekali untuk menghakimi orang lain, menilai orang lain. Ya kan? Kita gampang sekali untuk itu. Cuma kita, karena kita itu selalu kita merasa bahwa kita lah yang tersakiti. Nah, sekarang saya mau kasih tahu pandangan orang Kristen tentang tidak boleh menghakimi. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, sudah sering kita dengarkan, bahkan kalau kita baca Alkitab, dari judul perikopnya aja, katakanlah seperti Matius 7 ayat 1 sampai 5, judul perikopnya aja udah dibuat di situ. Coba tampilkan di depan Matius 7 ayat 1. Judul perikopnya aja, jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Tetapi tahukah kita bahwa pengertian dari menghakimi itu adalah pernyataan yang tegas antara yang benar dan salah. Saya ulangi sekali lagi, pernyataan yang tajam, ya, yang tajam dari sesuatu prinsip yang berbeda, dari sesuatu kaidah yang memang jelas-jelas berbeda bahwa kita harus katakan itu benar atau salah, tidak atau iya. Di sini dikatakan jangan kamu menghakimi, judulnya perikopnya ini jangan kamu menghakimi. Sehingga orang Kristen kita ini yang dari dulu saya juga pemahamannya begitu, tapi ketika saya mempelajari ayat ini, mencari artikel-artikel Kristen, ya banyak ini yang saya baca. Kemudian saya mulai mengerti, oh iya, ternyata justru saya kasih tahu nih, justru prinsip kehidupan orang Kristen harus bisa membedakan yang benar dan salah. Esensi kehidupan orang Kristen harus bisa membedakan yang benar dan salah. Ya. Kalau kita katakan menghakimi tidak bisa, justru kita juga sedang mempersalahkan jabatan hakim. Jabatan hakim itu adalah jabatan yang resmi, yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang peradilan. Dia itu memutuskan benar dan salah, yang bersalah atau bebas murni. Ya, mengambil keputusan walaupun tidak jarang bahwa hakim juga melakukan kesalahan. Oleh karena itu ketajaman membedakan menjadi inti kehidupan Kristen. Saya kasih tahu begini nih. Ketajaman kita untuk membedakan yang benar dan salah itu menjadi inti pengajaran Kristen. Mana contohnya? Saya kasih tahu begini nih. Kita ini ada di bawah naungan GBI, Gereja Bethel Indonesia. Ya, tentu naungan besarnya, lembaga besarnya itu PGI. Kita itu sudah ada doktrin atau dogma yang mengakui Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus, kemudian Roh Kudus. Ya, Yesus Kristus itu diakui juga sebagai Allah yang turun dalam rupa manusia. Kemudian itu dogma kita. Jadi kalau ada misalnya nih, kita sedang interaksi dengan orang luar yang mengatakan tentang keyakinannya, yang mengatakan tentang dogmanya, bahwa dia tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, katakanlah dengan saksi Yehova, maka kita mudah menghakimi, oh iya ajaranmu itu berbeda dengan ajaran saya, ajaranmu itu pasti saksi Yehova. Nih, itulah menghakimi. Kemudian apalagi? Orang benar dan orang fasik. Coba kalau kita melihat nih, di dalam kitab Mazmur 1, judulnya aja di situ udah jelas, ya, kebahagiaan orang benar dan orang fasik. Coba dilihat di Mazmur 1, ayat 1 sampai 5, ya. Judulnya aja kebahagiaan orang benar dan orang fasik. Di situ udah dirumuskan bagi kita, kalau orang fasik itu jalannya kayak gimana? Dia pasti berjalan menurut nasihat orang fasik, dikatakan di sana ya, dia berjalan menurut nasihat orang fasik, kemudian dia berjalan di jalan orang berdosa, dan yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Wow. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, sehingga yang saya katakan itu tadi bahwa inti orang Kristen itu adalah ya, ketajaman
Ketajaman artinya itu bahwa kita bisa memilah antara yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang tidak benar. Bahkan kalau nilai kehidupan orang Kristen misalnya apa yang baik, kemudian yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang baik belum tentu benar. Yang benar belum selalu yang sempurna. Oleh karena itu nilai tiga nilai kehidupan orang Kristen yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita sampai Tuhan dapati kita sempurna sesungguhnya. Nilai tertinggi itu sempurna. Amin. Ini jadi ngantuk kayaknya kalau saya yang bicara di depan. Oke. Mari kita baca dulu kembali lagi tadi ke Matius 7 ayat 1. Saya bacakan buat kita Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita lihat ayat 5-nya. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok yang dari matamu. Kira-kira ini pesannya yang Tuhan maksud dengan ayat 5 ini. Apa? Boleh menghakimi, boleh menilai. Tapi kalau dibilang boleh menghakimi seolah-olah, ya tentu ada syaratnya. Boleh menghakimi itu dulu. Asal, perhatikan jangan ada balok di matamu. Karena di situ jelas, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Kemudian kita lihat lagi, ya ini pokok panduannya, sehingga kita bisa memahami ya apa yang Tuhan maksud dengan walaupun judul perikopnya dibuat di situ jangan menghakimi yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tapi tentu kita harus menangkap maknanya. Karena di sana dikatakan keluarkan dahulu balok yang ada di dalam matamu sehingga kamu itu bisa melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Satu lagi Yohanes 7 ayat 24. Yohanes 7 ayat 24. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, kalau kita ini baca, satu perikop ini berbicara tentang sunat sesungguhnya. Di ayat sebelumnya dikatakan di sana, ya, kalau ajaran tentang sunat itu adalah ajaran tradisi orang Yahudi. Ajaran tradisi orang Yahudi. Kemudian Musa datang bahwa hari Sabat itu tidak boleh melakukan apapun, ya itu Taurat keempat, tidak boleh melakukan apapun. Kemudian mereka seolah-olah berbuat untuk Tuhan, melakukan hukum Musa, tapi tetap mereka melakukan sunat di hari Sabat. Oleh karena itu Tuhan Yesus ketika dipersalahkan karena Tuhan Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Kemudian Tuhan Yesus berkata dengan ayat 24 ini, jangan kamu menghakimi menurut apa yang nampak, apa yang kelihatan, tetapi hakimilah dengan adil. Hakimilah dengan adil. Ini seperti kata perintah buat kita. Justru kita itu harus memiliki kepekaan, memiliki ketajaman untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang sempurna. Amin. Oke. Sekarang kita baca Roma 2. Ini sesuai dengan ayat penuntun yang dikasih kepada kita. Roma 2 ayat 1. Saya bacakan buat kita. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Lanjut ayat 2.
Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Lanjut, ayat 3. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Di ayat ini juga dikatakan bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi akan diukurkan kepadamu. Kamu akan dihakimi dengan cara yang demikian. Oleh karena itu, apa salahnya kalau kita menghakimi asal dengan cara yang benar? Asal dengan cara yang benar. Karena seringkali kita tidak memiliki nilai-nilai yang benar, tetapi kita gampang menghakimi. Itu yang membuat salah, sehingga teguran Tuhan Yesus yang mengatakan kepada kita jangan menghakimi, sesungguhnya itu tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh menghakimi, tapi jangan menghakimi artinya bahwa kita melakukan penilaian, kita melakukan pengukuran dengan cara yang benar, ya. Saya ulangi, sampaikan tadi, jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Artinya bahwa ini bukan berarti kita meniadakan nalar, ya, meniadakan otak kita untuk tidak boleh melihat kesalahan orang lain atau menegur kesalahan orang lain, mengkritik orang lain jadi sepertinya salah, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, oleh karena itu jangan menghakimi, itu jangan kita maknai tidak boleh menghakimi. Kalau kita lanjut baca lagi dalam Matius 7 ayat 15 sampai 27. Kembali lagi Matius 7 ayat 15 sampai 27. Kalau kita tidak bisa menilai dengan benar, ini adalah cerita tentang serigala di tengah-tengah domba, betul apa enggak? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini apanya nih? Ayat-ayat pertamanya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi. Semakin tinggi tingkatan roh seseorang, saya katakan nih, semakin tinggi tingkatan roh seseorang, semakin tinggi kedekatan seseorang dengan Tuhan, semakin intens hubungan seseorang dengan Tuhan dalam kerohaniannya, dia semakin dapat membedakan macam-macam roh. Sama seperti ayat ini, dalam Matius 7 ayat 15 dikatakan di sana, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kalau dia menyamar serigala, berarti dia berbulu domba. Kemudian mungkin aja nih, ya kan, kepalanya, moncongnya ini, kalau moncong serigala itu kan agak lancip, ya kan. Sedangkan kalau domba itu agak tumpul, mungkin aja juga berikut dengan moncongnya, berikut dengan mulutnya mungkin juga berubah. Namanya juga melakukan penyamaran, bagaimana supaya tidak ketahuan. Tetapi dikatakan di sini kalau kita baca ini ayat berikutnya mengatakan kepada kita bahwa dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Karena ini berbicara tentang buah atau karakter, maka ini berbicara tentang kita itu harus bisa membedakan karakter mana yang dari Tuhan dan karakter mana yang hanya bersifat lahiriah. Itulah yang disebut dengan menghakimi, yang saya katakan itu tadi, ketajaman untuk membedakan yang benar dan salah, yang berkenan dan yang tidak, yang sempurna dan yang tidak. Justru itu adalah inti kehidupan orang Kristen. Salam. Namun Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, walaupun saya khotbah ini agak berbeda, saya juga takut mengkhotbahkan karena
Saya pikir kalau jangan menghakimi, jangan mempersalahkan orang lain, jangan mempersalahkan orang lain, enggak juga begitu. Tapi kalau kita dipersalahkan, justru Tuhan juga mengajar kita bahwa jika ada kesalahan, tegurlah dia. Tetapi dengan cara-cara yang benar, ya kan? Dengan 4 mata tegurlah dia, tuntun dia supaya apa? Supaya dia berbalik dari dosa-dosanya, supaya dia tahu. Justru kalau kita tahu saudara kita itu salah, kemudian kita tidak tegur, maka kesalahannya itu menjadi dosanya itu ditimpakan kepada kita. Ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi bukan berarti bahwa kita itu bebas untuk mempersalahkan. Oleh karena itu Alkitab mengajar kita, mengingatkan kita sesungguhnya, supaya kita tidak salah. Kalau saya katakan tadi saya ambil 3 nats, dalam Alkitab yang mengatakan tentang menghakimi itu begini-begini sepertinya diperbolehkan, bukan berarti, oh kalau selama ini berarti kita tidak merasa bersalah lagi, kemudian kita tidak perlu melakukan filter, tidak perlu evaluasi diri kita sehingga kita gampang menghakimi. Oh jangan salah Bapak dan Ibu, kita dengarkan dulu apa yang diizinkan oleh Alkitab, ya, yang diizinkan oleh firman Tuhan untuk kita. Refleksi dulu sebelum kita melakukannya. Yang pertama, apa yang diajarkan firman Tuhan dengan jangan menghakimi ini yang sesungguhnya. Yang pertama, jangan fanatik dan agresif terhadap dosa-dosa orang lain, tetapi toleran terhadap kesalahan diri sendiri. Saya ulang sekali lagi. Kita itu seringkali begitu peka, begitu cepat tanggap dengan kesalahan orang lain. Sedangkan kalau kesalahan diri kita sendiri itu kita begitu toleran. Itu yang mengakibatkan jangan menghakimi, kita sering diingatkan jangan menghakimi karena seringkali kecondongan hati manusia itu untuk menyalahkan itu lebih besar daripada sikap kita untuk merefleksi dulu, memikirkan dulu, baru kemudian kita mempersalahkan orang lain. Siapa contohnya? Kita ingat kalau kisah Daud ketika dia didatangi oleh Nabi Nathan, ya, didatangi oleh Nabi Nathan. Kemudian Nabi Nathan itu mempersalahkan Ayub tidak langsung, tapi dia mengatakan terlebih dahulu dengan perumpamaan. Nabi Nathan berkata, ada seorang orang kaya yang memiliki banyak kambing dan domba. Satu kali dia kedatangan tamu. Tetapi karena dia tidak mau bagian dari kambing dombanya ini berkurang, kebetulan ada orang miskin, tentu di bawah kekuasaan dari orang kaya itu tadi, yang hanya memiliki satu domba. Kemudian dombanya ini kebetulan sudah punya anak. Nah, ini orang kaya mengambil milik orang miskin yang hanya satu untuk dijamu, untuk perjamuan tamunya. Kemudian Nabi Nathan datang kepada Daud. Daud berkata, apa yang harus dilakukan dengan orang kaya itu? Bapak dan Ibu tahu? Tentu masih ingat kita semua apa yang dikatakan oleh Daud. Oh ya, tangkap orang itu, bunuh dia. Kemudian Nabi Nathan berkata, kamulah orangnya. Bapak dan Ibu, Daud juga melakukan hal yang sama. Apalagi kita, ya kan? Dia itu begitu cepat dan tanggap dengan kesalahan orang lain. Dia berkata bahwa di kerajaan itu ada melakukan begitu, kemudian dia berkata, tangkap dia, bunuh dia. Bahwa dia itu tidak layak. Tetapi ketika dikatakan oleh Nabi Nathan bahwa kamulah orangnya, kemudian dia menyadarinya. Nah Bapak dan Ibu, mungkin kita melakukan hal-hal yang demikian. Kita begitu cepat tanggap dengan kesalahan, dengan kekurangan orang lain. Tetapi begitu kesalahan kita itu begitu toleran. Sedangkan firman Tuhan berkata, iya kan? Apa yang kamu ukurkan, kamu menghakimi orang lain, maka begitu juga kita akan dihakimi. Apa yang kamu ukurkan terhadap kesalahan orang lain, kamu juga akan diukurkan dengan hal yang sama. Oleh karena itu, mengapa kamu melihat? Dikatakan di ayat berikutnya, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok yang ada di dalam matamu. Itu menjadi jelas bagi kita bahwa kita itu tentunya, sebelum kita mempersalahkan orang lain, kita lihat diri kita dahulu. Sama seperti Daud, harusnya dia melihat ke dirinya dulu. Wow, ini saya. Sehingga tidak menjadi
terjadi dialog begitu ya kan? Dan Nabi itu berkata, kamulah orangnya, luar biasa. Yang kedua, saya ulangi, saya sampaikan begini, ada tokoh gereja namanya John Calvin berkata, John Calvin itu adalah orang Prancis, dia adalah tokoh reformis gereja, ya reformis gereja. Dia menuliskan begini, orang yang kudus, saya ulangi ya, orang yang kudus bukanlah orang yang tidak berdosa lagi, tetapi orang yang kudus adalah orang yang memiliki kepekaan bahkan terhadap dosa sekecil apapun, yaitu dosa dirinya sendiri. Saya ulang sekali lagi, John Calvin menulis gini, orang kudus itu bukanlah orang yang tidak berdosa lagi, tetapi dia yang sangat peka terhadap dosa terkecil apapun yang ada di dalam dirinya. Itu orang yang kudus. Jadi jangan kita berkata kalau orang kudus itu dia tidak berdosa lagi, dia tidak pernah berdosa. Tetapi orang yang kudus, orang yang semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin menyadari, ya kan, bahwa ada dosa-dosa kecil yang dilakukan di dalam dirinya, sehingga dia bertobat dan bertobat dan bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita pelajari supaya kita tidak gampang untuk menghakimi, kita tidak mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Kita tidak mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu, kalau kita baca kitab Ayub seluruhnya, di sana ada 3 teman Ayub yang datang untuk memberikan nasihat setelah tahu bahwa Ayub ini mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Ya, nama orang itu Elifas, Bildad dan Zofar. Ya, ini temannya itu kalau kita baca nasihat-nasihatnya itu tuh baik. Baik. Kalau kita mengkhotbahkan itu boleh nggak? Sampai saya mikir karena itu nasihatnya itu sepertinya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan nasihatnya itu karena nasihat itu adalah nasihat kehidupan. Kalau ada orang bersalah, kemudian orang itu disuruh bertobat, oh kamu berubah, kenapa kamu menderita? Aduh, pasti ini karena dosa. Pasti ini karena kesalahan kamu. Kita juga sering disampaikan hal-hal yang demikian. Penderitaan kita itu selalu dihubungkan dengan kesalahan kita. Tetapi apa yang terjadi dalam Ayub 42 ayat 7, coba kita lihat di sana, Ayub 42 ayat 7. Apa yang Tuhan pesankan kepada teman-teman Ayub? Ya, Tuhan bahkan mau menghukum mereka jika mereka tidak bertobat. 42 ayat 7. Saya bacakan buat kita. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Saya ulang sekali lagi. Murkaku menyala terhadap engkau dan kepada 2 sahabatmu, karena engkau tidak berkata benar tentang aku kepada hambaku Ayub. Berarti nasihat-nasihat yang sebelumnya disampaikan oleh ketiga sahabatnya itu tadi, itu sebenarnya mengabarkan tentang bahwa Allah itu menghukum Ayub karena ketidaksalehan Ayub, karena kejahatan keluarga Ayub. Tetapi ayat ini membantahnya bahwa mereka itu tidak berkata benar tentang Tuhan. Oleh karena itu apa yang Tuhan suruh mereka lakukan? Ayat berikutnya dikatakan di sana. Ya, ayat berikutnya dikatakan di sana. Kemudian mereka disuruh ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, kemudian pergilah, persembahkanlah itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, kemudian baiklah mintakan doa dari Ayub supaya kuterima, hanya permintaannya lah yang kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Mereka sesungguhnya, ini teman-teman Ayub,
Mereka tidak tahu, tidak mengerti sama sekali apa yang terjadi di surga antara Tuhan, antara Allah dengan iblis dari pembicaraannya di Ayub 1 dan Ayub 2 ayat 1. Padahal di sana itu ada semacam kebanggaan Tuhan kalau kita baca dari Ayub 1 ayat 6. Aku bangga. Satu kali, saya ceritakan sekilas begini. Satu kali anak-anak Allah menghadap Allah. Kemudian di situ juga ada iblis. Kemudian Tuhan berkata, Allah berkata kepada iblis, dari mana kamu iblis? Kemudian iblis berkata, aku dari bumi, aku sedang menjelajah bumi. Kemudian karena kebanggaan Allah, kemudian Allah berkata, kamu perhatikan gak hambaku Ayub? Tidak ada orang yang saleh seperti dia, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian Ayub pesimis, Ayub tidak percaya, Ayub berkata, oh iya jelas, karena ada 3 hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup Ayub. Tuhan memagari dia, Tuhan memagari keluarganya, kemudian Tuhan juga memberkati apa yang diusahakan, sehingga semuanya itu berhasil. Bapak dan Ibu, saya tidak tahu apakah itu keyakinan Ayub terhadap saudara dan saya, terhadap kita, sehingga kita itu begitu tekun untuk mengikut Tuhan sampai saat ini. Sekarang ini semua orang mengalami kesusahan ekonomi, kesusahan aktivitas pergerakan, bahwa kita itu semuanya sesungguhnya dibatasi. Walaupun terakhir ini kita dihadapkan pada adaptasi kebiasaan baru atau AKB, iya kan? Tetapi kita itu sungguh dibatasi. Nah, saya mau katakan begini nih, Ayub mengatakan bahwa ketaatan orang Kristen itu sama seperti Ayub itu karena mereka diberkati loh. Tuhan berikan kesehatan buat keluarganya, Tuhan berkati dia ya, dari segala usahanya. Nah, kalau itu motivasi kita, kalau begitu cara kita untuk mengikut Tuhan, saya mau katakan kepada Anda, kepada kita semuanya, bahwa itu sama dengan membenarkan bahwa Ayub itu pernyataannya benar terhadap kita. Oleh karena itu kita harus bantah itu. Kita mau berkata bahwa saya taat kepada Tuhan, saya suka dekat dengan Tuhan, saya begitu setia sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bukan semata-mata akan apa yang saya terima, tetapi saya sudah mengenal Allah saya. Amin. Itu yang saudara, yang menjadi pembicaraan antara Allah dan Ayub di surga. Kemudian Tuhan berkata, kalau begitu udah, ambil apa yang di pagarnya itu saya ambil, udah, kamu lakukan. Kemudian Ayub melakukan, kemudian anak-anaknya meninggal, kambing dombanya, unta, keledainya itu semuanya habis, kemudian anaknya mati. Nah, dalam ayat terakhir di pasal 1 itu kemudian ketika Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam hal ini dikatakan di sana di ayat terakhir, dalam hal ini Ayub tidak didapati bersalah. Wow, Bapak dan Ibu, kalau banyak penderitaan, banyak permasalahan yang kita hadapi bertubi-tubi, tetapi kita tidak pernah kecewa sama Tuhan, itu menandakan bahwa kita itu udah semakin dekat dengan Tuhan. Hubungan kita itu udah semakin tinggi sebenarnya tingkat kerohanian kita. Ayub didapati ketika semuanya itu terjadi, Ayub itu tidak bersalah. Kemudian ada pertemuan kedua lagi, Ayub 2 ayat 1. Dengan hal yang sama, kemudian anak-anak Allah menghadap Allah, kemudian di situ juga ada iblis. Kemudian Tuhan berkata, dari mana kamu iblis? Kemudian dia mengatakan hal yang sama, saya baru keliling menjelajah bumi. Nah, bagaimana? Udah kamu lihat belum? Tuhan itu begitu bangga dengan orang-orang yang taat dan setia. Dia begitu bangga dengan orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk dengan kita saat ini. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu, kamu kan sudah melakukan ini. Tuhan dikatakan di sana ya, kamu kan sudah melakukan ini. Udah kamu ambil anaknya meninggal, kemudian hartanya juga. Kemudian jawab Ayub ada aja. Jawab Ayub apa dikatakan di sana? Oh ya iyalah jelas. Orang juga akan melakukan semuanya untuk nyawanya. Orang juga akan menyerahkan mau jual harta ke, mau jual apa ke, yang penting tubuhnya sehat. Itu kata Ayub. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika kita baca itu secara keseluruhan kisahnya, ya kita baca kisahnya, Ayub juga didapati tidak bersalah. Ketika dia, lakukan apa yang ini, yang penting sayangkan nyawanya, kata Allah begitu, kemudian dia pun melakukan hal itu.
Ya, kemudian dia sekarang itu dikasih borok dari ujung rambut sampai kepala, kemudian dia sakit-sakitan, kemudian dijauhi istrinya yang hanya tinggal satu orang, kemudian saudara-saudara yang lain juga menjauhi dia. Kemudian dia duduk dalam debu. Wah, begitu kasihan dia. Tetapi ayat berikutnya di situ, dalam pasal 2 itu dijelaskan di sana bahwa Ayub pun tidak didapati bersalah ketika semuanya telah hilang, kemudian tubuhnya itu sakit-sakitan. Luar biasa. Nah, yang parahnya ketiga temannya ini, yang saya sebutkan itu tadi, Elifas, Zofar dan Bildad, menyalahkan Ayub, menghubungkan Ayub bahwa apa yang dialami oleh Ayub itu adalah bagian dari ketidaktaatannya, bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Sehingga Tuhan berfirman kepada mereka bahwa kamu tidak mengatakan benar tentang aku kepada hamba-Ku Ayub. Sampai Tuhan mau aniaya mereka, tetapi kalau Ayub mau menerima persembahanmu kemudian mendoakan kamu, maka kamu tidak akan menanggung aniaya itu. Oleh karena itu, apa poinnya bagi kita? Kita jangan mudah menghakimi kalau kita tidak mengerti persoalan yang sesungguhnya. Amin. Jangan kita mudah menghakimi kalau kita tidak tahu. Hanya dari gosip, hanya dari kata orang, hanya dari kata salah satu orang, kemudian kita langsung percaya sesuatu, kemudian kita hakimi orang itu. Oh, itu tidak adil. Tadi dari Roma 1, dari Roma 2 tadi kita baca di situ bahwa penghakiman itu harus jujur. Sebab kalau kamu ada motivasi-motivasi tertentu karena kamu memang tidak suka dengan orangnya, kemudian kamu itu subjektif karena ketidaksukaan pada seseorang sehingga penghakimanmu itu tidak adil, kamu akan dihakimi dengan cara yang demikian. Kamu akan dihakimi dengan cara yang demikian sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain, maka kamu pun akan dihakimi dengan cara yang demikian. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau iblis tadi, ya, dia itu termasuk menghakimi, mungkin aja dia menyiapkan dakwaannya bahwa manusia itu taat karena mereka diberkati. Itu dakwaannya, bukan bunyi putusannya. Saya sampai mikir nih. Tetapi kalau manusia di bumi gampang menghakimi, maka sesungguhnya itu kita udah lebih jahat daripada iblis. Wow. Makanya iblis ternyata masuk ke surga. Saya pikir, oh iya ternyata dia masuk ke surga, iblis. Nah, kita ini tinggal di bumi. Jangan-jangan karena kita itu begitu gampang menghakimi, sehingga kita itu lebih jahat dari sibolis, dari iblis. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Supaya apa? Supaya kita tahu benar dulu permasalahannya, kemudian kita mengatakan salah tentang dia, kalau memang didapati benar-benar dia salah. Yang ketiga, yang terakhir, ya, apa pandangan Alkitab untuk kita supaya kita itu tidak gampang menghakimi? Yang ketiga, dalam menghakimi, kita harus jujur, bahwa seringkali kita ketika kita menghakimi itu kita tidak jujur. Ada kalanya seseorang memiliki maksud tersembunyi, ia sengaja mencari-cari kesalahan orang lain, cenderung menjadi subjektif, tidak jujur, bahkan menjadi terlalu kritis terhadap kelemahan-kelemahan kecil yang ada di lingkungannya. Mungkin kita pernah mengalami bahwa kita itu dipanggil oleh pimpinan, dipanggil oleh atasan kita hanya karena pengaduan oleh satu orang, kemudian tanpa diselidiki, kemudian kita dijudge, kita dihakimi, kita dipersalahkan. Bahkan kita tidak boleh punya hak jawab sama sekali. Oh, itu tidak boleh. Dalam menghakimi, seringkali kita itu tidak jujur. Oleh karena itu, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan pesankan buat kita, kita itu harus jujur. Harus objektif, artinya melihat yang benar dan salah dari bukti-bukti yang ada. Ya, harus ada saksi-saksi. Alkitab mengatakan suatu perkara itu bisa sah apabila disaksikan oleh 2 orang, minimal 2 orang. Ada yang melihat,
kemudian ada bukti-buktinya. Sama dengan pengadilan, saudara. Tidak bisa hakim menjatuhkan vonis, menjatuhkan hukuman hanya karena dakwaan seorang jaksa. Bahkan seorang terdakwa sekalipun dikasih kesempatan untuk membacakan pledoi, pembelaannya. Bahkan dia boleh didampingi oleh siapa? Didampingi oleh advokat, didampingi oleh pengacaranya, supaya apa? Supaya hakim dalam menjatuhkan penilaian, menjatuhkan vonis itu real, benar adanya. Tidak subjektif karena ketidaksukaan pada seseorang sehingga orang itu dijudge. Ya. Nah, yang terakhir, penghakiman Allah adalah yang terbaik. Penghakiman itu sesungguhnya adalah milik Allah. Kita di bumi ini hanya untuk, sesungguhnya itu untuk diri kita, supaya kita itu begitu tanggap dan peka terhadap Tuhan. Supaya kita itu bisa menegur kesalahan-kesalahan orang lain dengan ketentuan yang ketiga itu tadi. Kita tahu benar, kita dapati bukti-buktinya. Ya. Oleh karena itu saya bacakan, penghakiman itu adalah milik Allah. Hanya Allah yang memiliki, baca Wahyu 16 ayat 7. Wahyu 16 ayat 7. Ini yang terakhir. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Artinya penghakiman manusia bisa aja salah. Tetapi kalau kita dihakimi dengan cara yang sama, yang salah, dihakimi oleh manusia yang kemungkinan besarnya itu salah, jangan sakit hati. Sebab firman Tuhan berkata, ampuni dia. Kalau kita tidak dapat mengampuni, kita tidak dapat mengasihi dia. Dari Roma 1 ayat ke-5 itu tadi, ya, bukankah maksud kemurahan Tuhan? Kalau kamu sudah menerima kemurahan Tuhan, kalau kamu sudah menerima pengampunan Tuhan, maka pengampunan dan kemurahan juga harus mengalir dari diri kita kepada orang-orang yang demikian, kepada orang-orang yang menyakiti kita. Ya, hanya Allah yang memiliki wewenang untuk melakukan penghakiman. Hanya Allah yang berhak menghakimi, karena ialah Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya hakim yang jujur, benar dan adil dalam penghakimannya. Oleh karena itu, janganlah tempatkan diri kita pada tempat yang tidak seharusnya. Kita mengambil tempat Allah untuk menghakimi. Dengan standar yang kita pakai adalah standar kita. Tetapi penghakiman Allah itu adil dan jujur, karena standarnya itu adalah standarnya Allah. Oleh karena itu, mari kita responi firman Tuhan. Kalau kita merasa masih banyak kekurangan, kalau kita merasa belum sempurna seperti sempurnanya Tuhan, mari kita jangan gampang menghakimi, tapi paling sedikit ketiga hal itu tadi. Kita sampaikan dulu ke dalam diri kita sehingga kita itu tidak gampang untuk mempersalahkan orang lain. Oke, itu saja firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini. Mari tim musik WL kita naikkan pujian Selidiki Aku. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu
Saudara, pujian ini mengajak kita untuk menyelidiki hati kita. Mungkin kita termasuk dengan kumpulan orang-orang yang suka mencemooh, yang suka mempersalahkan, yang suka menghakimi tindakan-tindakan orang lain. Sedangkan kita sendiri begitu susah untuk melihat kekurangan kita. Mungkin kita juga termasuk orang yang selalu disakiti, yang selalu dihakimi. Dan terkadang kita merasa bahwa penghakimannya itu begitu tidak adil bagi kita, tidak jujur. Tetapi Tuhan kaya dengan segala kemurahan-Nya. Tuhan begitu baik bagi kita. Sehingga ketika kita mengampuni segala dosa-dosa kita, kita dendam, kita marah, kita mengatakan kepada Tuhan, jiwa yang hancur tidak Engkau pandang hina ya Tuhan. Bahwa itu adalah korban yang terbaik buat Tuhan. Oleh karena itu kita mau mengatakan kepada Tuhan, oh haleluya, kita itu banyak kekurangan, tetapi Tuhan sesungguhnya Dia hakim yang adil. Dan sesungguhnya standar Dialah yang harusnya berlaku bagi kita, orang-orang yang sudah percaya dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami refleksikan dalam hidup kami, sehingga kami ini menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, sebagai wakil Tuhan yang melakukan segala sesuatu dengan standarnya Tuhan, termasuk dengan melihat yang benar dan salah, termasuk dalam hal mempersalahkan. Kami memakai standar surgawi, bukan ukuran kami Tuhan Yesus, sebab kami ini tidak sempurna. Engkau juga mendapati banyak kesalahan dan pelanggaran kami. Tetapi oleh semata-mata kemurahan-Mu yang Engkau tonjolkan, yang Engkau utamakan bagi kami, sehingga Engkau memperlambat penghukuman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah semua kami jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini diberkati. Hanya di dalam nama Yesus kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ay, nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world spends. Live your life like we die when the world ends. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir untuk beribadah di gereja, pagi hari ini kita bisa beribadah online melalui via channel YouTube gereja kita jam 5 sore. Kepada para jemaat mohon keluar dari gereja setelah pulang ibadah nanti dengan teratur, kita mulai dari 2 baris paling belakang. Dukung dalam doa Bapak Jansen, anak dari Bapak Angkin yang sedang dirawat di rumah sakit Pluit. Itu aja pengumuman kita saudara. Siono bangkit berdiri. Dengan demikian kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
hidup kita. seumur hidup. Percaya Tuhan yang menjaga, menolong setiap kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Kami percaya pemeliharaan Tuhan. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu senantiasa. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa kami yang Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sedang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupan sehari-hari dengan segala tugas pekerjaan Allah terpercayakan kepadamu, dengan iman dan berharap kepada Allah. Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah memancarkan sinar kemuliaan wajahnya di tengah-tengah keluargamu dan tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai seluruh saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Orang yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Silakan dulu jemaat Tuhan.